Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli salata jalalin wa sallim salama jamalin ala hadrati habibika sayyidina Muhammadin wa ghshahu Allahumma binurika kama ghasyiyathu sahabatu tajalliyat fanadhara ila wajhikal karim bihaqiqatil haqa'iq kallama maulahul azim alladhi a'adahu min kulli su. Allahumma farrij karbana kama wa'adta amman yujibul muddarra idza da'ah wa yakshifu su'a ala alihi wa mawalah amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sahabat Al Quran dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali di malam-malam terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa Allah bersumpah demi 10 malam, ya, walayalin ash, demi malam yang 10, dan kita masuk ke malam yang 10 itu yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. Maka mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan di malam-malam ini, apalagi yang kita pelajari adalah kalamullah yang mulia, dan insyaallah kita akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah bergabung bersama kami Bapak Santoso Ari Pamungkas, ya, dari Bintaro hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bapak Wiryo dari Pontianak hadir. Ahlan wa sahlan, ya. Kemudian Bapak Agus Marjuki, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, hadir. Ahlan wa sahlan, ya. Baik, sahabat My Quran dimanapun Anda berada, pada pertemuan sebelumnya atau pada tugas pertemuan pertama, yaitu mengirimkan atau menyetorkan surat Al-Fatihah, ya. Alhamdulillah sudah saya koreksi, ya. Dan bagi yang belum, maka silahkan saya tetap membuka, ya, untuk mengirimkan koreksinya. Dan insya Allah ini jadi pegangan, ya. Silahkan Bapak rekam, ya. Ini rekaman ini jangan sampai hilang. Nanti silahkan dilihat di akhir pertemuan, ya. Bandingkan, kemudian direkam lagi, dan silahkan dikoreksi sendiri. Apakah ada perubahan atau bacaannya masih ada perubahan atau tetap seperti sebelumnya, ya. Maka insya Allah harapan saya adalah akan ada perubahan dari rekaman yang kita pelajari saat yang dikirimkan saat ini dengan rekaman yang nanti, ya, atau di akhir pertemuan nanti, ya. Maka silahkan dilihat, disimpan ini rekaman ini jangan sampai hilang. Nanti silahkan dibandingkan dengan rekaman di akhir pertemuan, ya. Kemudian alhamdulillah sudah hadir juga Bapak Dadang Rahmat, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dari Bandung hadir. Ahlan wa sahlan, ya. Kemudian Bapak Rizal dari Temanggung, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bapak Rizal dari Semarang hadir. Ahlan wa sahlan, ya. Baik, sahabat My Quran dimanapun Anda berada, bahwa yang banyak berpengaruh kemarin, ya, yang menjadi catatan kemarin adalah kesalahan yang dikumpulkan masih berkutat di makharijul huruf, ya. Ada sebagian yang bermasalah di panjang pendek, tetapi tidak terlalu signifikan. Artinya panjang pendek sudah tinggal diperbaiki sedikit-sedikit saja. Kemudian satu lagi yaitu tentang tasdid, ya. Tasdid, penekanan di huruf-huruf yang bertasdid, ada yang kurang, ada yang sudah cukup, ya. Baik, kita lihat, ya. Ya,
Saya ingin sedikit-sedikit kita akan bahas tentang suratul Fatihah ini, ya. Kita mulai dari isti'adzah. Isti'adzah ini bukan bagian dari ayat Al-Qur'an, tetapi perintah dari Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah." Jika engkau membaca Al-Qur'an, maka memohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Baik. Pertama isti'adzah. Nah, ini kita harus membedakan antara hamzah dengan ain ya. A'udzu zal ya. Dzu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Nirrajim. Tekanan di huruf ra ya. Kemudian huruf sya, tidak sa ya. Minas syaiton tapi bukan syaiton ya. Syaita ya. Minas syaitonir rajim. Kemudian ar-rajim, hati-hati masih banyak bahkan mayoritas ya huruf jim ya. Tidak saya koreksi ya, karena memang ini masalah klasik ya. Artinya mayoritas bacaan huruf jim masih berdesis jim. Nah, ini padahal tidak dibenarkan bahwa huruf jim tidak berdesis, tapi jim nirrajim jim ya. Baik, kemudian kita lanjutkan ya. Jadi huruf jim tidak berdesis, tidak jim ya. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Pertama yang harus diperhatikan adalah ha dengan ha ya. Ha di sini, kemudian ha di sini. Ha ya. Bismillahirrahman. Nah, huruf ra masih banyak yang membaca dengan ra ya. Hirrahman. Ingat, huruf ra itu adalah huruf lidah. Jadi bukan huruf mulut atau huruf bibir ya. Huruf lidah. Artinya yang bergerak adalah lidah, bukan bibir. Tapi masih banyak yang menggerakkan bibir ya. Hirrah. Padahal cukup hirrahman ya. Kenapa gerakan bibir itu tidak mendominasi ya? Masih banyak yang mendominasi huruf ra dengan gerakan bibirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Harus diingat huruf ra bukan huruf bibir ya. Kemudian alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu. Hati-hati huruf lam tidak memantul ya. Tidak alhamdu ya. Alhamdulillah. Huruf dal juga tidak du, tapi du ya. Alhamdulillah ya. Hati-hati tidak du ya, tapi du tidak berdesis, sama seperti huruf jim ya. Tidak jim tapi jim ya. Tidak du tapi du ya. Alhamdulillahi hi tebal. Ha alhamdu ya. Kemudian lillahi ya. Tapi tidak hi ya. Bukan di sini tetapi di sini. Hi ya. Dia lemah tapi tebal ya. Kemudian Rabbi tidak rombi. Hati-hati, ada yang sebagian menggabungkan mim dengan ba ya. Rombi. Padahal sama seperti na'budu. Membacanya dari na'budu ya. Ini tidak demikian. Yang benar na'budu. Jelas ya. Rabbi bukan Rabbi. Rom tidak dibarengi dengan hidung ya. Rabbil alamin. Huruf ain masuk ke sini bukan di hidung ya. Rabbil alamin. Jadi tidak Rabbil bukan. Rabbil alamin. Hati-hati jangan sampai mulut menutup ya. Karena akhiran huruf nun, jadi mulut tidak boleh tertutup. Alamin. Nah, tidak. Mulut harus terbuka. Alamin.
alamin. Nah, demikian. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Lagi-lagi huruf ra tidak pakai waw ya. Tidak Ar-Rahman tapi Ar-Rahman. Tekankan huruf ra-nya. Ar-Rahman tidak terlalu banyak getaran juga ya. Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian Maliki Yaumiddin. Yaumi ya. Din tidak yaumin middin, bukan middin. Ada yang baca middin, huruf ta jadi huruf ta padahal middin ya. Maliki Yaumiddin ya. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tekanan di huruf ya, hati-hati. Tidak iyyaka, hati-hati huruf ya bertasydid ya Pak ya. Iyyaka. Tapi bukan iyyaka, tapi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tajam ya. Masukkan ke tenggorokan. Na'budu ya. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ihdinas, tebalkan huruf so ya. Nassiratal mustaqim. Ihdinas sirata ya. Siratal mustata. Hati-hati jangan membaca musta, karena ta ini tipis. Ta senyum ta ya. Mustaqim, tidak mustaqa ya. Siratal ladzina an'amta di sini an'amta alaihim ya. Ghairil mengalir ghairil huruf di sisi kanan dan sisi kiri. Maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, demikian mudah-mudahan sedikit masukan buat sahabat Al-Quran. Secara umum bacaannya sudah bagus ya. Hanya bermasalah di makharijul huruf, tetapi penekanan di panjang pendek sudah baik ya. Ingat panjang pendek itu terlihat dari goyangan ya. Na. Nah, ini sama. Na. Ya, itu namanya panjang pendek. Nah, ini harus seimbang. Kecuali ada mad lazim atau mad wajib ya. Nah, itu agak dipanjangkan. Demikian. Nah, demikian sahabat My Quran terkait pertemuan pertama ya. Bagi yang ingin mengumpulkan dan belum menyetorkan suratul Fatihah, silahkan dikumpulkan ya. Tidak masalah ya. Artinya tetap terbuka untuk mengumpulkan tugas yang sebelumnya. Dan insya Allah setiap selesai pertemuan akan ada tugas, dan tugas ini akan dimulai dari yang mudah dulu. Nah, nanti kemudian ada makin agak ditambah lagi dengan ininya, ritmenya makin susah. Nah, ini artinya tingkatan bacaan kita akan dinaikkan ya. Maka dari awal kita akan memberikan basic dulu ya, pembahasannya. Nah, kita silahkan untuk terus mengikuti, karena semakin kesini akan berbeda ya. Jadi ini untuk melatih ya, sama seperti kita belajar dari a, ba, ta dulu, baru kemudian ban, bin, bun, dan lain sebagainya. Karena tingkatannya akan makin naik ya. Baik sahabat My Quran dimanapun Anda berada ya, kita lihat sudah banyak yang bergabung ya. Alhamdulillah. Bapak Sardi Ridwan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Boyolali ya. Kemudian Bapak Budi Hadi Tirto dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya agak terputus-putus Ustadz, Bapak Adi ya. Saya mohon konfirmasi yang lain. Cek. Mohon konfirmasi yang lain, apakah sama suaranya tidak terdengar atau
untuk sebagian saja. Ya. Ya, sekali lagi mohon konfirmasi ya terkait suara ya. Apakah putus-putus atau memang ada artinya gangguan bukan di pihak kami ya. Suara Bapak Dadang, suara jelas. Dari Boyolali, Jawa Tengah, jelas Ustaz. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Baik, artinya barangkali terkait sinyal ya Pak ya. Alhamdulillah. Sudah terkonfirmasi suara bagus ya. Artinya ini bermasalah di terkait koneksi ya, koneksi di sana. Dan insya Allah seandainya agak kurang jelas, silahkan nanti setelah selesai akan saya kirimkan video rekaman, dan insya Allah rekaman dalam bentuk rekaman tidak terjadi terjadi putus-putus ya, artinya secara full. Nah, alhamdulillah dari Bapak Rudi, kemudian Bapak Sardi, Bapak Agus, Bapak Tohir, dari Bapak Wiryo juga semuanya mengatakan suara oke ya. Begitu juga Bapak Santoso ya, suara oke, alhamdulillah. Baik, terima kasih atas konfirmasinya ya. Mari kita lanjutkan kepada pembahasan berikutnya, yaitu pertemuan yang kedua ya. Kita lihat hukum mempelajari ilmu tajwid ya. Hukum mempelajari ilmu tajwid. Mempelajari ilmu tajwid ya. Mempelajari ilmu tajwid adalah hukumnya fardu kifayah. Dan mengamalkannya adalah fardu ain. Maksudnya bagaimana ini? Ya. Maksudnya bagaimana? Mempelajari ilmu tajwid itu fardu kifayah, tetapi mengamalkannya fardu ain. Ya. Maksudnya begini. Contoh, saya kasih contoh. Membaca huruf A, misalnya huruf ain. Kita tidak perlu mengetahui bahwa huruf ain ini adalah huruf halqi. Nah, ini ilmu tajwidnya, ya. Tetapi kita ketika membaca huruf ain bukan di hidung tetapi di tenggorokan. Ini adalah mengamalkan ilmu tajwidnya. Ya. Sedangkan posisi huruf ain adalah huruf halqi, ya. Kemudian posisinya adalah di tengah-tengah tenggorokan. Nah, ini adalah teori dari ilmu tajwid. Nah, mengetahui teori tidak adalah fardu kifayah. Artinya tidak dibebani kepada setiap muslim, tetapi mengamalkannya dibebankan kepada setiap muslim. Artinya kita harus mempelajari apa yang disampaikan kemudian dilaksanakan ya. Contoh lain misalnya wattini ya, misalnya atau idza jaa. Idza ini adalah mad tabi'i ya. Idza ini mad tabi'i. Nah, kita tidak perlu mengetahui ini namanya mad tabi'i, tetapi ketika kita melihat ada fathah setelahnya ada huruf alif, maka ketika itu dipanjangkan. Nah, memanjangkan ketika dibaca itulah namanya fardu ain. Artinya, pokoknya kalau ada fathah setelahnya ada huruf alif, maka panjangkan. Atau ada huruf dhammah setelahnya waw sukun, maka panjangkan. Namanya adalah mad tabi'i. Kita tidak mengetahui mad tabi'i itu adalah fardu kifayah. Tetapi mengamalkannya ketika ba, di, bu ya, itu fardu ain. Nah, demikian ya. Kenapa demikian? Karena ada dalil dalam Al-Qur'an warattilil qur'ana tartila. Ya, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Apa itu tartil? Tartil dalam Sayyidina Ali radhiyallahu an ya menjelaskan bahwa at-tartil huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tartil adalah memperbaiki huruf-huruf ya. Nah, ini kita akan membaca dengan tartil, artinya kita sedang berproses membaca tartil ya. Wa ma'rifatul wuquf, dan mengetahui tempat-tempat pemberhentian. Ya.
Bagaimana mengucapkan huruf so, huruf sa, huruf za, huruf gho, huruf tha, dan lain sebagainya. Itu semuanya akan dibahas tentang huruf-huruf tersebut. Demikian. Ya. Nah, kemudian Imam Ibnu Al-Jazari ya mengatakan di dalam nazamnya, wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimun, dan mengamalkan ilmu tajwid adalah perkara yang penting atau wajib, ya. Hatmun lazimun, man lam yujawwidil Qur'an asim. Bahkan mengatakan siapa yang tidak membaca Al-Qur'an dengan tajwid maka dia berdosa. Masya Allah, ya. Kenapa dia berdosa? Li'annahu bihil ilahu anzal, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan tajwid, ya. Maka tidak kita temukan misalnya ada khotib Jumat kemudian membaca pembukaan khutbah atau yang berceramah, ya, membacanya dengan innal hamdalillah, dengan dengung, ya. Cukup innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Tidak perlu diterapkan ilmu tajwid, karena yang diterapkan ilmu tajwid itu adalah Al-Qur'an, ya. Sedangkan pembicaraan bahasa Arab tidak semuanya menggunakan tajwid, ya. Wa hakadha minhu ilaina wasal. Nah, keotentikan Al-Qur'an itu terjaga karena apa? Karena ada tradisi yang dijaga oleh umat Islam dari zaman Rasulullah SAW sampai saat ini, yaitu tradisi sanad. Apa itu sanad? Silsilah sampainya ilmu dari guru ke murid, dari guru ke murid, dari guru ke murid sampai sahabat, sampai Rasulullah SAW, dari Rasulullah ke malaikat Jibril, dari malaikat Jibril ke Baitul Izzah, dari Baitul Izzah ke Lauhul Mahfud, dari Lauhul Mahfud kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tradisi yang dijaga itu adalah tradisi sanad. Artinya bacaan Al-Qur'an kita harus sesuai dengan bacaan guru kita. Bacaan guru kita akan disetorkan kepada gurunya lagi, dari gurunya kepada gurunya lagi, dan itu sampai kepada Rasulullah SAW, dan Rasul langsung diajarkan oleh malaikat Jibril. Dan silsilah sanad inilah yang tetap dijaga oleh umat Islam, termasuk hadis, ya, termasuk ilmu-ilmu syar'i dan yang lainnya. Itu yang menjaga keotentikan ilmu Islam adalah sanad. Jadi bahkan dikatakan al-isnad minad din, sanad itu adalah bagian daripada agama. Tanpa sanad orang akan bebas berkata apa saja yang dia sampaikan. Artinya tidak ada sandaran, ya. Maka di dalam Al-Qur'an juga memiliki tradisi sanad, dan alhamdulillah sekedar pemberitahuan saja, bukan ingin membesarkan nama saya, ya. Sekedar pemberitahuan bahwa saya alhamdulillah sudah memiliki 3 sanad, ya. Yang pertama adalah Hafs an Asim jalur Syatibiyah, kemudian Hafs an Asim jalur Thayyibah, ya. Ada Syatibiyah, ada Thayyibah, kemudian satu lagi riwayat Syu'bah, ya. Riwayat Syu'bah. Jadi ada 3 riwayat, ya. Hafs an Asim jalur Syatibiyah, kemudian jalur Thayyibah, dan kemudian riwayat Syu'bah, ya. Dan ini mudah-mudahan bisa menjadi penentram bagi diri kita bahwa bacaan kita telah sampai kepada bacaan Rasulullah SAW. Baik, kemudian kesalahan dalam membaca Al-Quran terbagi 2, kesalahan jali dan kesalahan khafi, ya. Secara umum kesalahan jali adalah kesalahan yang besar, ya, yang jelas dan terlihat, ya. Kemudian kesalahan khafi adalah kesalahan yang tidak terlalu mempengaruhi bacaan atau makna dalam Al-Quran, ya. Contoh kesalahan yaitu yang terjadi pada lafadz yang dapat merusak istilah qiraah. Kesalahan itu merusak makna atau tidak, ya. Misalnya apa? Merubah salah satu huruf dengan huruf yang lain. Saya kasih contoh, la in syakartum la azidannakum, ya. La in syakartum, sya dibacanya sya. Dibaca kita membacanya la in sakartum. Ini akan merubah makna. Syakartum bermakna jika kamu bersyukur, tetapi sakartum bermakna jika kamu mabuk,
Wah, naudzubillah. Ini maknanya jauh sekali. Jika kamu bersyukur, maka kami akan menambah nikmatmu. Tapi kita bacanya la in sakartum, ya. Maka akan berubah mana menjadi jika kamu mabuk, maka kami akan menambah nikmatmu. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Ya. Kemudian merubah salah satu huruf dengan huruf yang lain, atau merubah harokat dengan harokat yang lain. Misalnya ada yang panjang dibaca pendek, atau yang pendek dibaca panjang. Saya kasih contoh misalnya, la a'budu ma ta'budun. Ya. La-nya itu dipanjangkan. Tapi ada yang membaca la a'budu ma ta'budun. Nah, ini merubah mana? Asalnya la a'budu, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Berubah menjadi la a'budu ma ta'budun, aku pasti akan menyembah apa yang kalian sembah. Beda harokat, beda makna. Hati-hati, ya. Artinya cara melihatnya apa? Panjangkan yang panjang, pendekkan yang pendek. Nanti kita akan pelajari sedikit, ya. Sedangkan lafadz khafi adalah lafadz yang dapat merusak istilah qiraat tanpa merubah makna, seperti yaitu meninggalkan gunnah. Misalnya inna a'tayna, asalnya harusnya masukkan ke hidung, sempurnakan karena gunnah, ya. Inna a'tayna, dibacanya nah ini tidak gunnah. Nah, ini tidak merusak makna, ya. Artinya lahan khafi, kesalahan yang ringan, ya. Atau memendekkan yang panjang dengan memendekkan yang pendek, tetapi tidak merubah makna, ya. Kemudian makharijul huruf. Makharijul huruf itu singkat jamak daripada makhraj, ya. Makharij artinya tempat keluar. Tempat keluar huruf-huruf Arab, ya, atau huruf-huruf hijaiyah, ya. Mengetahui makharijul huruf adalah perkara yang sangat penting, ya, untuk membedakan bunyi huruf satu dengan yang lainnya, serta agar menghindari kesalahan mengucapkan huruf yang mengakibatkan perubahan makna, ya. Imam Ibnu Al-Jazari membagi makharijul huruf menjadi 17, ya. 17 makhraj yang berada pada 5 tempat, ya, 5 makhraj, ya. 5 tempat itu apa? Pertama adalah tenggorokan atau kerongkongan, disebut halqun. Kemudian lidah disebut lisanun. Kemudian bibir, ya, disebut syafatain. Kemudian rongga hidung disebut khayshum, ya. Baik. Baik, sahabat My Quran dimanapun Anda berada. Nah, kita lanjutkan kepada pertemuan selanjutnya, yaitu pembahasan pertama adalah tentang jauf, ya, atau rongga, ya. Jauf adalah makhraj yang di ruangan, ya. Hurufnya apa saja? Yaitu apabila kita lihat ada huruf waw sukun, sebelumnya dhammah. Kemudian ya sukun, sebelumnya kasrah. Kemudian alif, sebelumnya fathah. Maka ini namanya huruf-huruf jauf, ya. Huruf waw asalnya di mana? Di bibir. Tetapi ketika dia menjadi sukun dan sebelumnya dhammah, maka dia menjadi huruf jauf, ya. Misalnya apa? Nu, ya. Atau misalnya di sini kita lihat ba, bi, bu, ya. Nah, jauf ini tidak boleh mentok, ya, ketika mengucapkannya. Saya kasih contoh misalnya ba, bi, bu. Tidak boleh mentok, artinya ba, bi, bu. Nah, tidak boleh bentuk demikian. Lepas. Ba, bi, bu, ya. Saya ulangi. Ba, bi, bu. Sama nanti ketika sukun juga. Ba, bi, bu. Tidak. Ba, bi, bu. Tidak boleh demikian, ya. Karena ada makna berbeda. Ba, lepas. Bi, bu, ya. Yang kedua, tidak boleh dibarengi dengan suara hidung. Maksudnya bagaimana? Kita lihat. Ba, bi, bu. Jadi kalau misalnya ada suara ba, bi, bu, artinya kita masih menggunakan suara hidung. Maka kita coba. Ba, bi, bu. Nah, ini
berarti kita membacanya tanpa suara hidung. Ya, ini namanya huruf jauf ya. Huruf jauf adalah huruf alif ketika sebelumnya ada fathah, huruf ya sukun sebelumnya kasroh, waw sukun sebelumnya dhammah. Terkumpul dalam kalimat nuhiha. Ingat, harus seimbang. Tidak boleh nuhiha. Ya. Nu-nya kepanjangan, sedangkan yang hiha-nya pendek. Harus seimbang. Nuhiha. Nah, ini adalah cara mengetahui panjang pendek. Satu goyangan, kita lihat. Nuhiha. Nah, ini satu goyangan ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ya. Nah, ini untuk makhraj jauf ya. Kita lanjutkan ke makhraj halqun ya. Apa itu makhraj halqun? Makhraj tenggorokan ya. Maka tenggorokan ini terbagi menjadi 3 bagian ya. Makhraj tenggorokan terbagi menjadi 3 bagian. Tenggorokan paling dasar atau aqsal halq, kemudian tengah dan ujung ya. Maka insya Allah kita pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang aqsal halq, yaitu pangkal tenggorokan atau dasar tenggorokan. Pangkal tenggorokan terbagi menjadi 2 huruf, yaitu huruf hamzah dan huruf ha. Huruf hamzah bunyinya bagaimana? A, I, U. Sama, bunyinya tidak boleh menggunakan hidung. A, I, U. Tidak. Tapi A, I, U. Ya. Tidak boleh A, I, U. Ya. Tapi A, I, U. Tidak ada suara hidung. Ya. Tekanannya kuat huruf hamzah ini. Ya. Apalagi ketika sukun. A, ba. Ah, ini ada hamzah sukunnya ya. A, ya, kita lihat di contoh kalimatnya. A, ya, a, ya. Ingat tidak ada hidung ya. A, 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 a. Nah, ini ada hamzahnya, hamzah sukun ya. A, nah ini hamzah sukun. Tapi kalau misalnya tidak ada hamzah sukun, a. Bedakan ya. Hamzah tidak bersukun, a. Ada sukunnya, a. Nah, ini tekanannya kuat ya huruf hamzah ini. Berbeda dengan huruf h. Huruf h ini dia tebal tetapi lemah. Maka bacanya h. Tidak boleh h. Nah, tidak boleh demikian, tapi h, hi, hu ya. Lemah. H, hi, hu. Aha, ihi, uhu ya. Nah, inilah huruf halq ya. Jadi huruf halqi terbagi 3 dan di antaranya adalah aqsal halq atau tenggorokan paling dasar. 2 hurufnya yaitu huruf hamzah dan huruf h ya. Di mana posisinya? Kita lihat ada jakun di sini antara jakun dan tempat tenggorokan ya. Inilah antara tempat inilah tempat di mana kita mengucapkan huruf hamzah dan huruf h, bukan di dada ya. Nah, tidak a ya. Bukan di dada juga huruf h, tidak, tapi h ya. Demikian sahabat My Quran dimanapun Anda berada, pertemuan kita pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu li wa iyyakum wa barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.